Good morning, church. Welcome to FGF Bandung Online Service. Happy Sunday. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Enjoy the service. God bless you. Selamat beribadah. Siapkan hati kita. Selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Selamat beribadah. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, We serve God who turns things around. Good morning church, selamat pagi dan selamat datang di ibadah online IFGF Bandung. Kami sungguh senang pagi hari ini bisa ada bersama dengan Bapak Ibu. Kami juga hendak menyambut kepada IFGF Batam dan IFGF lainnya yang ikut tergabung dalam ibadah ini. Dan kami percaya bahwa dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dan kita bisa menikmati lawatan Tuhan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online IFGF Bandung, dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai iCare maupun mengenai gereja ini, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor hotline berikut ini dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena dimanapun kami berada, Engkau ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk bisa menerima lawatan-Mu. Kami buka hati kami dan kami siap untuk bisa menerima firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan waktu ke depan hanya dalam tangan-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Shalom everyone. Selamat datang di minggu yang baru. Pada pagi hari ini mari siapkan hatimu, kita sembah Tuhan. Puji namanya di tempat yang maha tinggi. Come on, say. Fixed on you, what I face, and what may stand before me. I know you'll lead me through that's a place, the song that rage will be. Savior, Redeemer, Defender, and Healer, every single step of the way. Your name, every breath I take, I will praise you from the valley to the mountain tops. I will lift my hands, I'm not holding back. I will praise you from the valley to the mountain tops. From the valley to the mountain tops.
kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Gaze
Pada saat ini, kita akan menaikkan beberapa pokok doa yang menjadi kerinduan dan pergumulan saudara-saudara kita. Dan jika ada dari Bapak Ibu juga yang rindu untuk dapat didoakan atau menerima pelayanan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor hotline berikut ini. Karena kami rindu untuk dapat berdoa bagi Bapak Ibu dan untuk bisa melayani Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah musim ini Engkau tetap ada dan Engkau tetap menyertai langkah kami. Pada pagi hari ini kami hendak menaikkan beberapa pokok doa yang menjadi kerinduan dan pergumulan saudara-saudara kami. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dan biarlah Engkau yang turut terlibat dalam setiap pergumulan saudara-saudara kami. Kami hendak berdoa Tuhan bagi mereka yang mendoakan kesembuhan atas sakit kanker, sesak nafas, ginjal, dan pemulihan pasca operasi. Biar Engkau yang jamah dan biar Engkau yang memberikan pemulihan. Kami juga hendak berdoa Tuhan bagi mereka yang merindukan pertolongan Tuhan dalam masa kehamilan. Biar Engkau yang sertai segala prosesnya sehingga segala prosesnya bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga hendak berdoa bagi mereka yang sedang pindah kota dan merindukan tempat tinggal untuk bisa tersedia bagi mereka. Bapak, biarlah Engkau yang jawab, biarlah Engkau yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan. Oleh sebab itu kami hendak naikkan seluruh pokok doa ini dan kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur. Amin. Hi Church, welcome to IFGF Bandung Online Service. Masih di dalam bulan Juni berbicara tentang Wisdom Speaks. Bagaimana kita memerlukan hikmat untuk memasuki new normal di dalam kehidupan kita. Church, this is Cutting Edge Juice for this week. Welcome untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti online service kami. Jika Anda memerlukan informasi seputar gereja ataupun seputar small group, Anda bisa menghubungi hotline service gereja di bawah ini. Follow our social media di YouTube channel IFGF Bandung ataupun melalui Instagram @IFGFBDG. Ada banyak konten-konten yang menarik dan siap untuk memberkati Anda. Dan jangan lupa download Cutting Edge Magazine edisi terbaru di our website www.ifgfbandung.org. Bandung City Care masih terus berjalan dan tentunya Anda masih terus bisa terlibat. Kami akan memastikan bantuan Anda tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Thank you for your generosity. Kelas iGrow batch ketiga tahun 2020 akan segera dimulai, tanggal 29 Juni 2020, setiap hari Senin pukul 7 malam. Batch ketiga ini masih dilakukan secara online. All classes, come, grow, serve, and lead are available. Silakan daftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Seperti Anda lihat, saya tengah berada di The House dan ini adalah office di lantai 4. Pembangunan The House masih terus berjalan. Seperti apa? Kita akan lihat, kita akan keliling sebentar. Oke? Dan inilah dia lantai 3, lobby main hall kita. Ini adalah main hall tempat kita beribadah. Saya mengajak Anda untuk terlibat di dalam pembangunan The House. Anda bisa memberikan lewat nomor rekening berikut ini dan konfirmasi melalui nomor WhatsApp yang tertera. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa memberikan secara online melalui nomor rekening berikut ini ataupun scan QR Code yang tertera di layar Anda. Memasuki new normal, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Stay fit, stay healthy. Sekian Cutting Edge untuk hari ini. Saya Ivan Filipus, happy Sunday.
Transit hari ini kita ada kelompok 3 dari grup Serve di batch kedua tahun ini. Dan saat ini kita mau nanya-nanya apa sih project yang dibuat oleh kelompok 3 ini? Ya, jadi background-nya itu kita ngelihat nih bahwa di masa-masa awal pandemi ini orang-orang pada takut ya memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif, lihat handphone sebentar takutnya corona. Nah, kita pengen mereka memiliki satu video, ya kita pengen kasih satu video yang bisa memberikan hal positif, yang bisa membangun mereka dan bisa melewati pandemi ini dengan penuh harapan ya, dan kita pun juga pengen berdoa buat mereka. Kita membuat sebuah video mengenai COVID-19 dengan 8 orang lainnya. Ada 3 pertanyaan yang harus kami jawab dalam video tersebut. Apa efek positif, negatif, dan pembelajaran apa yang kita dapat selama karantina saat COVID ini. Lalu kami menggabungkan hasilnya dan di-post di Instagram kami masing-masing. Setelah itu, kami membuat survei tentang seberapa efektif dan relevan video yang kami buat. Kami pun membuat kolom doa apabila ada pengisi survei yang ingin didoakan. Selama belajar di kelas ini, dapat apa aja sih yang bisa diterapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari? Saya belajar, jadi kita lebih mengenal strength kita, lebih mengenal sifat karakter kita kayak apa INFJ yang kayak gitunya, sehingga kita dapat lebih excellent dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, relationship kita. Jadi kita mengerjakan sesuatu tuh kita lebih mengenal gitu kelebihan kita di sini, strength kita di sini. Nah, saya dapetin dari kelas Serve ini ialah bagaimana kita harus menjadi seorang leader yang relevan, ya baik di gereja, tapi juga bisa relevan di tempat pekerjaan kita. Ya, jadi benar-benar bisa menunjukkan kualitas kita sebagai orang Kristen di luar sana untuk memimpin dan merubah masyarakat untuk bisa memiliki kepemimpinan yang lebih baik lagi di bawah kita. Nah, selama mengerjakan proyek ini, ada sesuatu yang didapetin atau sesuatu yang menarik nggak yang dirasakan oleh setiap anggota kelompok? Saya lihat semuanya bekerja dengan baik, teamwork-nya ada, dan juga saya melihat ada beberapa teman-teman dari grup kita itu yang punya leadership. Dari mereka juga saya belajar untuk menjadi leader yang baik dan juga tetap humble. Encouragement apa sih yang bisa diberikan gitu untuk teman-teman yang belum mengikuti kelas ini? Selama di kelas Serve ini dari setiap sesi saya belajar sangat banyak, terutama di leadership dan juga teamwork. Yang tentunya ini sangat bisa diaplikasikan dalam pekerjaan kita, pelayanan atau hubungan juga. Jadi saya sangat men-encourage ya teman-teman untuk join kelas Serve ini karena benar-benar ini kelas yang bahan-bahannya bagus banget, yang kita benar-benar suatu kesempatan yang baik kita bisa belajar di gereja. Saya juga mau encourage teman-teman juga untuk ikutan di kelas Serve ini, karena di sini juga kita bisa belajar untuk menjadi leader yang baik di mata Tuhan, dan kita juga bisa belajar pentingnya cara kerjasama tuh di pekerjaan kita atau di pelayanan kita juga. Thank you semuanya, great job buat semua project yang udah dikerjakan. Aku lihat juga itu bless banget ya buat kita semua yang nonton gitu. So thank you guys. Happy Sunday. God bless you. Stay safe, stay healthy, be positive. These too shall pass. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turns His face towards you and give you peace. Amen.
Lord turned his face toward you and give you peace. Toko berdoa for your blessing over every father, setiap bapak, every son, every daughter, setiap anak-anak ya Tuhan. I release blessing over every family. Untuk setiap keluarga kami ya Tuhan, ajar kami memuliakan Tuhan, ajar kami memuji Tuhan, ajar kami memperlengkapi diri kami supaya makin hari makin beautiful in your sight, in Jesus' name. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Hello Church, happy Sunday, welcome to the house. Sungguh senang bisa berada dengan Anda semuanya.
Dan hari ini kita merayakan, begitu banyak orang di seluruh dunia merayakan yang namanya Father's Day atau Hari Bapak, Hari Ayah. Dan selamat untuk semua ayah, selamat untuk semua calon ayah. Dan untuk Anda yang nantinya berencana juga untuk jadi ayah, kita semua sudah belajar sama-sama di dalam firman Tuhan. Dan untuk menjadi seorang ayah, saya seorang bapak, saya punya 3 anak-anak. Tidak ada sekolah untuk menjadi ayah, tidak ada sekolah untuk menjadi bapak. Tetapi setiap dari kita ini terus-menerus belajar. There's no such thing as perfect father, nggak ada ayah yang sempurna di dunia ini. Tetapi kita punya bapak yang kekal, bapak yang sempurna, yang selalu memperhatikan kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu dia memberikan apapun yang terbaik di dalam kehidupan Anda dan saya. So we're all still learning, kita semua masih belajar. Saya masih belajar, Anda masih belajar. Tapi kita dituntun oleh Roh Kudus untuk selalu ada di dalam hadirat Dia ketika kita memilih untuk masuk dengan penuh keberanian di dalam tahta kasih karunia. Saya puji Tuhan punya ayah yang baik, saya punya papa yang saya hormati, saya cintai, dia menyayangi anak-anaknya, dia menyayangi keluarganya, dan saya enjoy, saya sungguh-sungguh merasa senang menikmati hubungan saya dengan papa saya. Kalaupun Anda mungkin mengalami demikian, it's good. Tetapi kalau misalnya Anda tidak mempunyai hubungan yang manis, hubungan yang baik dengan Bapak Anda secara jasmaniah di dunia ini, saya mau kasih tahu bahwa setiap dari Anda dan saya punya yang namanya Our Father in Heaven. Dan dia adalah suatu figur, suatu pribadi yang kita bisa trust, kita bisa percayai. Kita bisa belajar dari sifat dan karakter dia, dari pattern dan prinsipal yang dia nyatakan di dalam Alkitab. Dan saya rasa betul hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar firman hari ini bukan hanya relevan untuk ayah, tetapi relevan kalau Anda memimpin. Mungkin ada ibu, Anda memimpin dalam rumah tangga, atau mungkin Anda dalam pekerjaan memimpin, atau Anda ingin memimpin suatu hari. Saya rasa ini semuanya bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya memberitakan firman Tuhan dengan judul I am proud to call him my dad. Aku bangga memanggil dia Bapak, aku bangga memanggil dia Ayah, aku bangga memanggil Tuhanku itu seorang yang mengasihi saya. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang Bapak yang bijaksana, dan ini merupakan cerita yang unik karena Yesus sendiri yang menceritakan cerita ini. Jesus is the master storyteller, dia adalah orang yang begitu piawai dalam menceritakan sesuatu menjadi kehidupan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ini tertuang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang kita kenal dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan di situ dikatakan begini, ini Yesus yang berkata, Yesus yang bercerita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kita melihat ada pelanggaran demi pelanggaran demi pelanggaran. Kita melihat bahwa dia menjual milik pusaka. Orang Israel nggak boleh jual milik pusaka. Dan kemudian dia berfoya-foya menghabiskan dengan orang yang tidak benar, yang tidak baik. Dan kemudian dikatakan dia menjaga babi, itu merupakan sesuatu yang haram untuk orang Yahudi. Dan kemudian dia memakan makanan babi yang tentu saja nggak kosher, tentu saja nggak bisa untuk dinikmati oleh orang yang taat sama Tuhan. Dan kemudian dia menyadari keadaannya. Dia menyadari pelanggarannya, dia menyadari bahwa dia ada begitu banyak hal yang telah dia lewati. Dan kemudian katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas,
Bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah ia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria, pesta dimulai. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Sebagai ayah, saya melihat di sini kita bisa belajar wisdom demi wisdom, kebijaksanaan demi kebijaksanaan dari seorang bapak yang diceritakan oleh Yesus sendiri. Dan saya mengenal ada sebuah artikel menulis demikian, saya nggak tahu siapa yang nulis, tapi ini ditulis tentang persepsi anak tentang bapaknya, persepsi anak tentang ayah. Dan dikatakan ketika satu orang anak berusia 4 tahun, dia berkata dalam hatinya, ayahku serba bisa. Dan kemudian ketika ia menginjak usia 7 tahun, dia bilang, ayahku tahu banyak, dia pintar. Ketika anak itu berusia 8 tahun, dia berkata begini, ternyata ayahku tidak tahu segala sesuatu, dia nggak tahu semuanya. Umur 12 tahun, anak ini akan berkata, ternyata aku tahu lebih banyak. Umur 14 tahun, anak remaja akan berkata, ayahku kuno. Pada usia 21 tahun, anak ini akan berkata, susah untuk nyambung dengan ayah. Usia 25 tahun dia berkata, ayah tahu sedikit, tapi tidak dalam. Tahu banyak hal, tapi enggak dalam. Dan kemudian ketika dia berusia 30 tahun, dia berkata, aku ingin tahu. Ayah akan bilang apa? Dia udah menyadari, mungkin dia sendiri sudah jadi bapak, dia sendiri menyadari betapa sulitnya. Dia mulai berpikir, papa kira-kira bakal ngomong apa ya? Ketika orang ini berusia 35 tahun, dia mulai sabar dan dia berkata, aku harus sabar supaya papa bisa mengerti. Dan kemudian ketika dia beranjak umur 50 tahun, dia akan berkata, papa kira-kira bakal lakukan apa ya? What would my dad do? Dia kira-kira bakal bagaimana di situasi yang seperti ini. Dan ketika orang ini beranjak menjadi tua, umur 60, dia berkata, ternyata ayah tahu banyak hal. Dan ketika orang ini berusia 65 tahun, dia akan berkata, aku berharap aku bisa ngobrol dengan papa sekali lagi. Dan saya rasa itu betul, itu merupakan cycle dari kehidupan orang, dari kehidupan saya. Seringkali saya merasa bahwa saya nggak nyambung dengan papa dan kemudian saya merasa bahwa ada momen di mana saya merasa saya jauh lebih banyak tahu dari dia, lebih banyak pengetahuan. Tapi saya menyadari bahwa bukan hanya pengetahuan, kita membutuhkan yang namanya wisdom atau kebijaksanaan. Firman Tuhan berkata bahwa kekuatan orang muda kemuliaannya ada pada kekuatannya, tetapi kemuliaan daripada orang tua adalah di kebijaksanaannya, wisdomnya. Dan saya teringat dalam sebuah cerita interview dalam sebuah biografi daripada Ronald Reagan, mantan presiden Amerika Serikat. Dia ini seorang bintang film, dia cukup terkenal pada masa mudanya. Dan ternyata nggak banyak orang tahu, tapi dalam biografi itu ditulis bahwa ayahnya ini seorang alkoholik. Ayah dari mantan presiden Amerika Ronald Reagan adalah seorang alkoholik. Dan kemudian he's not there, he wasn't there. Dia nggak ada di sana untuk anak-anaknya, dia nggak ada di sana untuk keluarganya. Dia distant, dia menarik dirinya dan kemudian dia nggak peduli apapun. Tetapi yang diinterview adalah anak daripada Ronald Reagan. Seringkali orang berkata bahwa buah mah nggak akan jauh jatuh dari pohonnya. Dan kemudian ditanya oleh orang yang menulis autobiografi ini, anak Ronald Reagan ditanya, nah kakek kamu demikian, dia nggak peduli, dia alkoholik, dia abusif sama keluarga, papamu gimana? Ronald Reagan itu gimana?
Dan kemudian anaknya menjawab dengan penuh haru, anaknya menjawab dengan sukacita. Dia bilang bahwa he's kind, dia ini orangnya baik. Dia understanding, penuh dengan pengertian, dan he's a good friend. Dia adalah teman yang baik buat saya, dia adalah teman yang baik untuk anak-anaknya. Dan saya rasa betul, apapun secara fisik dan jasmani, hubungan Anda dengan orang tua Anda, hubungan Anda dengan ayah Anda. Kalau mungkin ada kekecewaan di situ, kalau mungkin Anda berkata bahwa saya nggak punya papa ideal, saya nggak punya papa yang mengasihi saya nggak punya papa yang hadir, saya nggak punya papa yang membantu, saya nggak punya papa yang mendukung kehidupan saya. Saya rasa hari ini saya punya sedikit tips untuk Anda. Saya mau katakan bahwa don't blame the past, construct your future. Jangan melulu mengkambing hitamkan masa lalu, tetapi mulai construct, mulai bangun, mulai build your future. And if you don't like it, change it. Kalau engkau nggak suka apa yang mungkin pernah dilakukan oleh kakekmu, engkau nggak suka apa yang pernah dilakukan oleh bapakmu, Anda jangan jadi begitu. Anda harus belajar untuk menjadi lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Dan hari ini kita mau belajar dari Bapak yang bijaksana ini, yang Yesus sendiri katakan di dalam Alkitab. Dan kita sama-sama bisa melihat hari ini dalam firman Tuhan, posisi kita dibandingkan dengan hatinya Bapak itu sendiri. Dan hari ini saya rasa kita berkata, wah anak yang bungsu ini anak durhaka, dia ini kabur dari orang tua, dia menjual milik pusaka dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, wah kita dengan mudah kita bisa lempar batu kepada dia, dengan mudah kita bisa hantam dia dengan segala macam judgmental kita, dengan segala penghakiman kita. Tapi ketika saya melihat cerita itu, ketika saya membacanya, saya rasa bahwa kita semua mempunyai kecenderungan untuk memberontak dan menjauh dari kasih Bapa. Kita semuanya, Anda, kita punya kecenderungan karena dosa, kita punya kecenderungan untuk nggak mau dekat dengan Bapa. Dan hari Yesus mengajarkan bahwa paling enak itu dekat dengan Bapa. Paling enak itu ada dalam hadiratnya. Bukankah kamu selalu bersama-sama dengan aku? Dan hari ini di tengah segala macam kecenderungan itu kita mau belajar bahwa ternyata tanpa Bapa kita bangkrut. Tanpa Bapa secara moral, spiritual dan kekuatan kita ini nggak ada apa-apanya, tetapi kabar baiknya hari ini adalah anytime kita bisa datang kepada Dia. Jadi hari ini saya mengundang untuk Anda yang hari ini berkata bahwa saya sudah jauh dari Bapa, saya sudah lama banget nggak punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Saya sudah jauh, saya sudah menyingkir dari Dia, saya berjalan dalam kegelapan, dan hari ini saya mengundang Anda. It's never too late to come home. Gak pernah terlambat untuk kembali kepada pelukannya Bapa, karena Dia selalu menerima kita semuanya apa adanya. Dan untuk Anda yang merasa sudah dekat sama Bapa, untuk Anda yang merasa bahwa Anda secara rohani cukup, secara pengetahuan Alkitabiah cukup bagus, gak ada yang salah dengan itu, malah saya encourage semua orang untuk bisa melakukannya. Untuk Anda yang sudah merasa dekat, jangan menjauh. Untuk Anda yang memang sudah dekat kepada Bapa, jangan jadi orang yang familiar, artinya jadi orang yang, saya udah tahu lah kekristenan kayak apa, saya udah tahu lah Bapak kayak gimana, saya sudah tahu lah Yesus seperti apa. Dan saya rasa di hari ini kita semuanya mau belajar bahwa si sulung yang merasa bahwa dia dekat, merasa dia sudah tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Dan hari ini saya mau katakan bahwa you're never too smart to learn more. Engkau nggak pernah menjadi orang yang terlalu pintar untuk belajar lagi dari Bapa, untuk belajar lagi hikmat dari Dia. Dan hari ini saya melihat ada beberapa hal yang baik yang diajarkan oleh Bapa yang penuh dengan hikmat ini, yang Yesus sendiri ceritakan. A good father, saya katakan Dia adalah Bapa yang baik. Dan di sini saya melihat bahwa bapaknya membagi dengan baik di antara anak-anaknya itu. Padahal dia masih hidup, dia bagi tanahnya. Dan saya melihat di antara anak yang bungsu, anak yang sulung, pribadi yang paling konstan di sini adalah pribadi dari Bapak ini. Pribadi yang sebetulnya nggak pernah berubah, itu adalah pribadi dari si Bapak yang diceritakan sama Yesus ini. Dan saya rasa sama. Kita bisa belajar beberapa hal dari itu. Yang pertama saya rasa adalah a good father doesn't have double standards. Bapak yang baik ini nggak punya standar ganda. Dia nggak jadi orang yang alim di gereja, busuk di rumah. Dia nggak begitu. Dia bapak yang baik tidak punya standar ganda. Sebaik-baiknya saya menjaga standar saya, pasti akan ada diskrepensi, pasti akan ada penyimpangan antara yang saya display di luar dengan apa yang mungkin terjadi di dalam. Mungkin terjadi diskrepensi, mungkin terjadi
kemunafikan sedikit banyak. Tetapi saya mau katakan bahwa Bapa kita di sorga, dia nggak punya double standard. Dia nggak punya standar ganda. Dan hari ini apapun yang Bapak yang baik itu katakan, lakukan. Karena dia nggak punya kepentingan apapun selain daripada mengasihi Anda dan saya. He doesn't have double standard. Manusia punya double standard. Manusia punya satu mutu yang ganda di dalam kehidupannya seringkali. Dan firman Tuhan memperingati kita semuanya di Matius 5 ayat 37, katakan jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Bapak mengajarkan dia nggak punya standar ganda, dia mengajarkan kepada kita hari ini juga dalam hidup kita nggak boleh punya yang namanya standar ganda. Dan di sini saya melihat kenapa dia langsung kasih ya, anak bungsunya ini meminta tanah dan sebagainya, meminta hasil warisannya. Kenapa langsung dia kasih? Di sini saya belajar prinsip daripada Bapak yang baik. A good father respects his children's decision. Bapak yang baik dia tahu bahwa dia telah memberikan ilmu, dia memberikan perhatian yang paling baik dan kemudian tiba saatnya anak ini menjadi dewasa, dia lepaskan untuk anak ini bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan seringkali saya melihat bahwa ada unsur di mana saya terlalu controlling sama anak-anak saya. Ada unsur di mana saya terlalu mengekang mereka atau bahkan terlalu loose sama mereka. Dan kemudian kadang-kadang saya merasa saya paling tahu apa yang terbaik dalam kehidupan. Tentu saja saya harapkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Tetapi saya mau belajar, firman Tuhan mengajarkan bahwa a good father respects his children's decision. Saya harus belajar untuk mendengar anak-anak saya. Saya mau belajar untuk mengerti hati mereka. Saya mau belajar logika di balik kenapa mereka bisa mengambil keputusan tersebut. Dan hari ini saya tahu bahwa tugas saya sebagai orang tua adalah engage dengan mereka. Tugas saya sebagai orang tua adalah connect dengan mereka. Tugas saya sebagai orang tua adalah punya hubungan dengan mereka. Dan kemudian itu semuanya menghasilkan sesuatu yang bisa di-establish. Saya punya hubungan yang kuat, establish relationship dengan mereka. Sehingga mereka juga menjadi an established person. Mereka menjadi orang yang kuat secara fisik, mereka menjadi kuat secara mental, mereka menjadi kuat secara rohani, established. Dan kemudian saya tugasnya adalah equip mereka, perlengkapi mereka. Dan kemudian saya empower mereka, saya memperlengkapi dan kemudian memberikan kepada mereka otoritas untuk do your life. Untuk lakukan apapun yang kau perlu lakukan dalam hidup ini. Karena segala yang bisa saya ajarkan sudah saya ajarkan. Demikian juga dengan Bapak. Dia mau kita menjadi dewasa. Dia bersedia untuk memperlengkapi kita. Dia bersedia untuk establish kita. Dia bersedia untuk mengutus kita. Supaya kita semuanya menjadi dewasa. Dan setelah itu, setelah kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, setelah kita mengikuti Dia sekian lama, saya rasa kita mempunyai yang namanya tanggung jawab. Dan di sini saya mau memperingatkan kepada kita semuanya bahwa your spirit is your responsibility. My spirit is my responsibility. Dia mau memperlengkapi saya. Kalau saya mau diperlengkapi, dia mau memperlengkapi saya. Tapi setelah itu dalam perjalanan kehidupan saya, my spirit is my responsibility. Dan Bapak yang baik dia respect keputusan anaknya. Dan kemudian dia memperlengkapi dan kemudian dia empower. Silahkan kamu lakukan. Dan itulah hati daripada Bapak yang baik. Dan di sini saya melihat bahwa si Bapak ini saya nggak melihat ada argumen apapun. Saya nggak merasa karena dia lemah, tapi karena dia nggak manipulatif. Dia nggak bilang, kok kamu nggak bisa sih kayak kakak kamu? Kok kamu nggak bisa sih kayak siapa? Dan seringkali saya mau untuk jadi adil dengan anak-anak saya, tapi kadang-kadang secara nggak sengaja mungkin saya compare, mungkin saya bandingkan. Bandingkan dengan yang paling tua, yang tengah, yang paling muda, bandingkan mungkin dengan sepupu, bandingkan dengan orang lain. Lihat tuh si ini, lihat tuh si itu. Dan saya rasa nggak ada yang suka digituin. Saya nggak suka di-compare, anak-anak saya nggak suka di-compare. Dan di sini saya belajar dari Bapak yang baik, a good father doesn't play a comparison game. Dia nggak membandingkan si ini dan si itu dan sebagainya. Dan saya rasa di sini Tuhan betul-betul mengajarkan kepada saya, ketika saya compare anak-anak saya, ketika saya bandingkan anak saya yang satu dengan anak yang lain, sebetulnya saya sedang mengkerdilkan potensi ilahi di dalam kehidupan dia. Saya katakan kepada mungkin saya secara nggak sengaja ngomong, tapi saya sedang mengkerdilkan semangatnya, saya sedang mengkerdilkan spirit dia. Tetapi Tuhan kita nggak seperti itu, dia nggak main compare.
Dia nggak main bandingkan orang ini dengan orang lain. Setiap orang dalam Tuhan punya kesempatan yang sama untuk maju. Setiap orang dalam Tuhan punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Setiap orang dalam Tuhan punya kesempatan yang sama untuk berbuah. Dan saya rasa itu akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya selama kita ngerti sifat dan perilaku daripada Bapa kita. Dan saya rasa betul, setelah saya diberikan kepercayaan yang sedemikian, ketika saya mengetahui bahwa Bapa itu baik untuk saya, untuk menjadi dewasa, saya harus mau dan mampu bertanggung jawab atas tindakan saya. Setelah saya menjadi dewasa, setelah saya ikut Tuhan lama, saya rasa betul di dalam Dia memberikan kepada saya kedewasaan. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menanggung beban, weight, atau menanggung yang sesuatu hal yang mungkin membuat kita stretching, membuat kita nggak enak. Dan itu merupakan keputusan yang diambil oleh anak yang bungsu. Sebuah keputusan yang salah kita tahu, tetapi Bapak itu ingin mengajarkan anaknya untuk menjadi dewasa. Ada satu orang namanya Marshall Silver. Dia pernah menulis satu penelitian dalam bidang finance. Begini dia tulis. Dia bilang bahwa uang yang beredar di dunia ini, seluruh dunia kalau uang dijadikan satu uang yang beredar, itu jumlahnya 250 triliun US dollars. Tergantung klasifikasi uangnya ya. Apakah banknote termasuk, apakah cuma cash saja, apakah begitu. Jadi uang yang beredar ada 250 triliun US dollar. Di seluruh dunia kalau dikumpulin jadi satu. Dan populasi dunia ini ada kurang lebih 7,4-7,5 miliar manusia yang ada di dunia ini sekarang. Dan dia ngomong begini, kalau tadi uang 250 triliun US dollar dibagi sama rata ke 7,4 miliar orang, maka setiap orang itu akan dapat uang 34 ribu US dollar. Kalau semua uang itu dibagi sama rata. Wah lumayan, tiba-tiba semua uang di dunia dibagi. Saya tiba-tiba dalam satu hari dapat 475 juta rupiah kalau kursnya 14.000. Saya dapat 475 juta. Semua orang dibagi rata, seluruh orang di dunia. Bahkan anak saya yang masih kecil semuanya dapat 475 juta. Dan dia menulis ini yang menarik. Dia bilang 50% uang yang beredar tadi yang 250 triliun dolar, 50%-nya cuma dikuasai oleh cuma 1% dari populasi dunia. Jadi Anda tahu, setengah dari semua uang yang beredar di dunia ini dikuasai oleh 1% dari populasi dunia. Dan kemudian dia katakan bahwa 90% uang yang beredar, 250 triliun US dollar dikuasai hanya oleh 5% populasi dunia. Sehingga 10% uang itu yang ada di dunia, 10% itu diperebutkan oleh 95% populasi manusia. Tetapi tadi analoginya, itu dibagikan sama rata, semua orang dapat 34 ribu US dollar, oke. Dan dia menulis konklusi sangat menarik sekali. Dia katakan begini, udah dibagi rata ya, jadi semuanya rata, nggak ada yang 1%, nggak ada yang 5%, nggak ada yang 95%, semuanya sama rata, punya uang sama. Dia bilang begini, setelah uang dibagikan sama rata, golongan 1% akan kembali ke status yang sama dalam waktu 5 tahun. Wow, saya lihat, wow, dalam waktu 5 tahun, 1% populasi ini akan menguasai 50% daripada uang di dunia ini. Kok bisa begitu? Dan dia jawab sesuatu yang sangat simpel dalam bukunya, karena mereka siap. Jadi kita melihat bahwa suatu hal yang percuma anak ini meminta dari bapaknya. Dia merasa dia siap, tapi dia nggak siap. Bapaknya kasih, habis mah habis saja. Kenapa? Karena dia nggak siap. Karena dia nggak bisa mengelola. Di sini saya belajar ya tentang sifat daripada Bapa kita di sorga, bahwa Tuhan lebih mementingkan hubungan dan kesiapan dibanding sekedar memberikan. Sangat mudah untuk Tuhan bisa memberikan apapun yang kita minta dan doakan, sangat mudah sekali. Alkitab berkata bahwa he owns cattle on 1,000 hills. Dia semua binatang, semua langit bumi ini adalah miliknya Tuhan. Dengan mudah dia bisa berikan. Tapi saya yakin sekali bahwa Tuhan lebih mementingkan hubungan dan kesiapan dibanding sekedar memberikan. Dan hari ini kita belajar bahwa anaknya maksa. Oke, anaknya maksa. Dan kemudian, kamu maksa? Ya sudah, aku kasih. Dan seringkali saya melihat, saya nggak menghakimi siapapun. Kalau orang maksa, biasanya Tuhan kasih sih.
Tapi ada konsekuensinya. Dan saya hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. A good father knows the right timing. Trust him. Trust him. Anak yang baik tahu bapaknya mampu melakukan apapun. Tetapi bapak ini paling tahu kesiapan saya. Bapak ini paling tahu hubungan saya. Bapak ini tahu yang namanya the right timing, waktu yang paling tepat. Trust him. Dan hari ini kalau Anda sedang bergumul dengan Bapak, Anda berkata, Bapak kenapa kamu gak pernah, kenapa kamu tidak memberikan, kenapa kamu tidak mengabulkan? Trust him. Church, musim ini adalah musim yang paling tepat untuk trust him. Karena semua orang di dunia ini saya mau kasih tahu, apapun kata mereka, mereka sebetulnya tidak betul-betul tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi trust him, percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Anak ini maksa, diizinkan untuk jadi dewasa, ya udah kamu belajar, kamu maksa. Dan kita nggak ngelihat ya, seringkali saya pengen anak saya susah, anak saya jatuh dan sebagainya. Saya pengen buru-buru nolongin. Dan saya di sini melihat kenapa ya Bapak ini nggak buru-buru samperin anaknya, jemput anaknya, tolong anaknya. Dan di sini saya belajar, wow, Bapak ini tough juga loh. Memang Bapak ini baik, tapi Bapak ini tough loh orangnya. Bapak ini juga tegap hatinya, Bapak ini kuat hatinya. Dan di sini saya belajar bahwa God is not in the business of premature rescue. Dia bisa nolongin, tapi dia nggak nolongin cepat-cepat. Ada kasus di mana dia tolong cepat. Tapi biasanya dia izinkan saya menjadi dewasa. Dia izinkan saya untuk grow up. Dia izinkan saya untuk telan kata-kata saya sendiri. Dia izinkan saya untuk bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil dalam hidup ini. Dan saya rasa sungguh di tengah-tengah itu semua ada pembelajaran terus-menerus dalam kehidupan Anda dan saya. Bahwa ketika kita terjeblos dalam sesuatu yang salah, dia nggak buru-buru untuk mengangkat kita, justru karena dia menyayangi kita belajar jalan, kita berdiri, kita melangkah, dan pada akhirnya kita berlari bersama dengan dia. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nggak buru-buru tetapi tidak terlambat. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jangan pernah bilang, Tuhan saya sudah sabar nih selama ini nih. Tuhan saya udah doa udah lama nih, saya udah sabar nih selama ini. Hei, yang lebih sabar itu Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan, ia sabar terhadap kamu. Bukannya, jangan terbalik saudara bahwa, oh saya sudah sabar selama ini. Yang sabar sama kita tuh Bapak. Yang sabar sama kita sebenarnya Tuhan. Banyak hal yang kita nggak ngerti, banyak hal yang kita nggak tahu. Dan di sini saya belajar the journey of sonship, belajar tentang perjalanan dari anak yang bungsu ini. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran dalam kehidupan Anda, kehidupan saya. Orang bisa mengalami yang namanya backslide atau mundur dari Tuhan, atau jatuh di dalam dosa, atau melakukan apa yang mendukakan Tuhan. Namanya backslide. Backslide artinya adalah orang yang kehilangan cinta mula-mula. Backslide, dia mundur. Dan kemudian ketika mundur dia akan menghadapi sebuah tantangan depan namanya reality of life. Ada reality kehidupan. Pokoknya kalau kita melakukan hal yang salah pasti ada konsekuensinya. Dan kita seringkali nggak bisa memilih konsekuensinya. Kita melakukan hal yang salah, kita backslide, dan kemudian reality of life, reality bites, dan kemudian kita katakan aduh saya salah. Ini kepentok. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan kemudian ketika itu terjadi maka kita mulai tolerate, nggak apa-apa lah. It's okay, nggak masalah. Saya jauh dari Tuhan, saya kepentok, jadi ada trouble di situ. Nggak apa-apa. Saya masih mampu, saya masih bisa, saya masih mau berjuang di situ meskipun salah. Saya masih mau berjuang. Dia mulai namanya tolerate. Dia toleransi, dia nggak masalah. Dan kemudian dia live in denial, dia berkata hidup dalam penyangkalan, berkata nggak masalah, hidup jauh dari Tuhan nggak masalah. Ada ini semua orang juga begitu dan sebagainya. Tetapi akan ada yang namanya breaking point. Seperti anak yang bungsu dia berkata, Bapakku punya segala sesuatu, aku makan makanan babi. Untuk apa aku ada di sini? Mengalami breaking point. Mengalami satu hal yang membuat dia ini runtuh pertahanannya. Dan dia berkata, aku harus kembali. Itu bagus ketika itu terjadi. Breaking point itu bagus karena breaking point will lead to repentance. Akan membawa kepada pertobatan. Breaking, hancur, dan kemudian membawa kepada pertobatan. Dan Bapak yang baik, setelah ada repentance selalu ada yang namanya restoration.
selalu mengalami restorasi. Dan kalau itu Anda, mungkin Anda berada dalam proses di mana Anda sedang backslide, Anda sedang mundur, buru-buru repent, buru-buru bertobat karena restorasi datang segera sesudah pertobatan. Dan saya rasa betul kita menyembah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dan di sini saya belajar dalam firman Tuhan, a good father's love refuses to give up. Kasihnya ini meskipun dia izinkan anaknya menjadi dewasa, tetapi dia menolak untuk give up, dia menolak untuk menyerah, untuk terus-menerus mengasihi anaknya itu. Dan di sini kita melihat bahwa anaknya datang dari jauh, dia sudah lihat. Masih jauh anaknya dia sudah lihat dan kemudian dia berlari mendapatkan anak itu dan memeluk. Dan saya rasa ini betul terjadi dalam kehidupan saya, betul terjadi dalam kehidupan Anda, bahwa radarnya Tuhan selalu sedang mencari kita ini sudah dekat atau belum. Saya analogikan sebagai kapal yang mau landing, dia ini menjaga, dia menanti-nantikan this flight, dia menanti-nantikan kapal ini kapan mendarat, dan kemudian ketika ada secercah harapan di radar itu, oh dia kembali, maka dia senang luar biasa. Dan saya yakin kita mempunyai Bapa di sorga, a good father, constantly scanning the horizon. Scanning the horizon, artinya melihat cakrawala. Anda pikir cuma Anda yang peduli sama masa depanmu. Anda pikir cuma Anda yang peduli sama cakrawala hidupmu. Anda pikir cuma Anda yang mau melihat jauh ke depan untuk mutu dan kualitas dalam kehidupan Anda. Bapa di sorga juga sama. He's constantly scanning the horizon. Dan dia menantikan kita untuk datang. Dia menantikan fellowship, persekutuan dengan Anda dan saya. Ada cerita di Amerika kira-kira 200 tahun yang lalu. Ada satu orang ayah dan anaknya laki-laki, mereka tinggal di pinggir sungai. Di pinggir sungai mereka tinggal di situ dan kemudian anaknya tumbuh dewasa, tumbuh besar menjadi orang yang bandel, orang yang nakal. Dan kemudian pada waktu anak ini berangkat dewasa, anak ini berkata kepada bapaknya, "Pak, saya mau pergi dari rumah ini." Dan kemudian bapaknya tanya, "Kamu mau jadi apa?" Dia bilang, "Saya mau jadi perampok kereta. Saya mau jadi bandit yang merampok kereta api yang lewat." Bapak bilang, jangan kamu tinggal di sini. No. Aku mau jadi bandit, aku mau merampok kereta api. Dan kemudian bapaknya bilang, "Nak, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Papa akan tambatkan, Papa akan ikat ribbon atau pita warna biru di pohon depan rumah. Selama pita itu ada di pohon ini, berarti kamu selalu di welcome, kamu selalu diterima. Kapanpun kamu mau pulang, apapun keadaanmu, berapapun parahnya yang kau hadapi, selama masih ada pita ini di atas pohon, maka kamu diterima dalam rumah ini." Betul, anak ini pergi. Dan kemudian dia menjadi bandit. Dan gak lama dia tertangkap. Dan kemudian dipenjara untuk waktu yang lama. Dia dipenjara dan kemudian di dalam penjara dia menyesal, dia bertobat. Dan kemudian ketika dia mau keluar dari penjara, dia bilang sama bapaknya, dia tulis surat kepada bapaknya, dia bilang, "Pak, aku mau pulang. Aku akan segera pulang, aku akan bebas tanggal sekian dan kemudian aku akan langsung pulang ke rumah." Dan kemudian bapaknya bilang, "Wah, oke. Iya, dia mau sambut anaknya." Dan kemudian anaknya ini pulang, menuju rumahnya harus menaik sampan atau perahu kecil. Dan kemudian ketika dia ada di dalam perahu itu, dia melihat di sepanjang pinggiran sungai, di setiap dahan pohon ada pita warna biru. Dan di situ dia tahu bahwa bapaknya mempersiapkan sebuah sambutan yang luar biasa. Bukan hanya di rumahnya ada pita warna biru, tapi di sepanjang pinggir sungai, setiap pohon dia melihat welcome. Dia melihat suatu penyambutan, dia melihat sebuah penerimaan. Dan begitu juga dengan Bapa kita di sorga. Dan saya rasa betul sungguh-sungguh ketika Bapa itu melihat anak yang bungsu ini pulang kembali on the horizon, dia melihat di cakrawala, oh dia berlari. Dan saya percaya itu adalah hati dari Bapa kita di sorga. A good father's love explodes within him. Senang sekali ngelihatnya, explodes with love, betul-betul meledak dengan sukacita, meledak dengan cinta. Dia lari, dia cium anaknya dan dia bahkan gak sampai mendengar anaknya ngomong pengen jadi hamba. Kalau Anda perhatikan dalam firman Tuhan, anaknya bilang, "Aku telah berdosa." Padahal planning anak itu bilang, biarlah aku hanya menjadi hamba dari Bapak. Tapi gak sempat anak itu ngomong begitu, bapaknya udah cut perkataan dia. Dan kemudian restorasi langsung terjadi. Dan di sini saya melihat, kalau saya sebagai anak dan bapak saya begitu baik, apa yang harus saya jagai dalam hidup saya? Saya melihat bahwa saya harus jaga
apa yang bapaknya restorasi dalam kehidupan anak bungsu ini. Dia kasih apa ke anak bungsu ini? Sebagai anak apa yang harus saya jaga? Dia kasih yang namanya jubah. Jubah itu artinya adalah sebuah kehormatan. Orang yang terhormat yang pakai jubah. Dan kemudian apa yang harus saya jagai hari ini? Saya harus jagai kepercayaan dan kehormatan yang bapak saya izinkan saya untuk ada hari-hari ini. Dan kalau itu merupakan sebuah integritas, itu merupakan supaya ada sebuah bentuk yang namanya bahwa kita harus betul-betul menghargai dan menghormati Tuhan dalam kehidupan saya. Itu harus saya jaga karena kehormatan itu, bahwa that privilege itu, hak istimewa itu datang dari Tuhan dan harus saya jagai dengan sepenuh hati saya. Dan kemudian dia kasih apa? Dia kasih cincin. Cincin artinya otoritas. Kalau Anda saat ini memegang otoritas dalam bidang apapun, dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dalam pelayanan, jaga itu dengan baik. Karena gak ada otoritas yang datang kalau bukan dari Tuhan. Jaga itu baik-baik, jangan anggap remeh. Sepatu itu berbicara tentang kebebasan. Karena budak pada zaman itu gak pakai sepatu kecuali mereka pergi keluar kota, pergi ke tempat yang jauh. Itu artinya kebebasan. Anda mungkin bebas di dalam Tuhan, betul, karena firman Tuhan berkata barang siapa dimerdekakan anak maka dia benar-benar sudah merdeka. Tapi jangan anggap remeh kebebasan itu. Mentang-mentang bebas, jangan kebablasan. Ini harus saya jaga. Saya harus jaga jubahnya, saya harus jaga kehormatan yang diberikan, saya harus jaga cincinnya, saya harus jaga otoritas yang diberikan, saya harus jaga sepatunya, saya harus hargai kebebasan yang dia berikan dalam kehidupan saya. Dan hari ini Anda berkata mungkin, bagaimana caranya saya dekat dengan Bapa, bagaimana saya merasakan pelukan Bapa, bagaimana saya bisa kembali kepada Bapa. Saya mau kenalkan kepada Anda bahwa Yesus dan Bapa itu sama. Kalau Anda mau mendekat kepada Bapa, Anda mendekat kepada Yesus. Yesuslah pribadi yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 10 ayat 30, dia mengatakan bahwa aku, Yesus dan Bapa adalah satu. Dan hari ini saya mau mengatakan bahwa siapapun Anda, hari ini saya mau mengatakan bahwa kita mempunyai Bapa yang baik luar biasa. Kita mempunyai Bapa yang menyayangi kita. Dan saya mau kita sama-sama sepakat hari ini mengatakan kepada Dia, kepada Bapa kita yang luar biasa. Kita mengatakan I am proud to call Him my dad. Happy Father's Day. Biar Tuhan memberkati Anda semuanya. Yuk kita berdoa, kita mau tutup hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Berkati semua bapak, berkati semua istri, berkati setiap laki-laki dan perempuan, berkati setiap anak-anak ya Bapak. Biar umatmu mengalami ya Bapak restorasi dari Tuhan, biar umatmu mengalami kasih dari Bapak, biar umatmu mengalami pelukannya Bapak, biar umatmu belajar untuk mature, menjadi dewasa, belajar menjadi bertanggung jawab atas segala tindakan dalam kehidupannya. Dan kami tahu ya Bapak, jika kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kami, maka kami akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang kami pegang berhasil. In Jesus' name. God bless us all. Happy Sunday, happy Father's Day. Sampai ketemu dalam keadaan yang jauh lebih baik. In Jesus' name. Bye church, happy Sunday.